Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan masih melayakkan kita menjalani hidup dengan segala kasih kuasa dan berkat yang Ia sediakan kepada kita. Untuk itu, mari mendekat kepada Tuhan, menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu bersama melalui renungan harian teraya. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa untuk memohon tuntunan Roh Kudus dalam perenungan ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan bersuka cita menyambut hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh berbakti dan menikmati malam yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kini kami sambut hari yang Engkau anugerahkan, kami bersuka cita dengan penuh harapan, Tuhan beserta dengan kami. Pimpinan-Mu lewat firman yang kami dengar dan renungkan akan menerangi langkah dan kehidupan kami, sehingga selalu berada dalam jalan kebenaran. Tuntunlah kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat 19 firman Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Dari penikmat menjadi pelaku, atau naperasai anna pogoi. Itulah tema kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, merasakan indahnya matahari terbit dan terbenam, menikmati hubungan yang penuh kasih, atau menikmati hasil kerja keras adalah keniscayaan hidup. Namun, saat hanya menjadi penikmat, kita dapat terjebak dalam kenyamanan dan tidak lagi merasakan panggilan untuk meneruskannya bagi yang lain. Ibrani mengajak kita menemukan kisah-kisah dari para saksi iman yang tidak hanya menjadi penikmat, melainkan juga pelaku perubahan iman. Kendati dalam menyaksikan pemenuhan langsung atas janji-janji Allah terkait keturunan dan tanah yang dijanjikan, Abraham menunjukkan keteguhan iman. Ia menghadapi kenyataan ini dengan percaya bahwa walau menjadi tamu dan pemukim sementara di bumi, janji Allah akan tetap terselenggara. Dalam ketidakpastian itu, mereka mempercayai dan mengakui status mereka sebagai penerima janji-janji ilahi dan tidak kehilangan harapan. Sekaitan dengan itu, mereka tidak hanya sebagai penikmat kasih Allah, melainkan juga menjadi pelaku iman. Kita belajar dari mereka bahwa perubahan iman mengarahkan kita untuk mencari hal-hal yang lebih tinggi, yang abadi, dan bukan hanya terpaku pada kehidupan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin terlalu nyaman sebagai penikmat, sehingga lalai meneruskannya bagi sesama. Setiap kebaikan, sekecil apapun, mungkin dapat menyentuh hidup orang lain.
Menjadi pelaku kebaikan membawa perubahan. Tidak hanya menikmati damai sejahtera, tetapi juga berusaha menciptakannya untuk orang lain. Kita mengubah peran kita menjadi pencipta kebaikan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bukan hanya penikmat iman, tetapi juga pelaku iman dalam setiap langkah kita sehari-hari. Marilah meresapi transformasi iman dalam hidup sehari-hari dengan mencari yang lebih tinggi dan dengan ketaatan yang tulus kepada Kristus. Kiranya Yesus Kristus memberkati dan memampukan kita dalam perjalanan iman ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami kemudian diingatkan untuk tidak hanya menjadi penikmat iman, tetapi juga dapat menjadi pelaku iman dalam setiap langkah kami sehari-hari. Tolong kami Roh Kudus, sehingga melalui firman ini kami dapat menjalani kehidupan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya aktivitas kami hari ini, segala yang akan kami kerjakan dan lakukan, semata-mata kami memperoleh kekuatan dan perlindungan dan berkat dari Tuhan. Kami percaya Engkau mengeringi perjalanan kami dan menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga kami, aktivitas, usaha, dan pekerjaan yang dilakukan jemaat-Mu. Tuhan berkati anak-anak mereka, Tuhan peduli doa dan seruan mereka di saat mereka sakit, di saat mereka berduka, di saat mereka bergumul. Kami tahu Tuhan, Engkau akan membuka semua hal-hal yang menindas mereka untuk melihat bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan karena kami dapat dipersekutukan dalam waktu sejenak. Tuhan tolonglah kami menjalani hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pergilah, jadilah pelaku dan penikmat iman dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.